begitu Oh, kita bukan, itu namanya muncul langsung mengikut. ditombak. Itu namanya mengikuti keinginan daging, Pak Pendeta. Jangan begitu. Sinandar lagi sinandar. Namanya Anda mengikuti keinginan daging. Ikutilah keinginan roh, kata Rasul Paulus. Jangan mengikuti keinginan malah Anda mengajari orang mengikuti keinginan daging. Nggak boleh begitu, Pak. Malah sinandar pun yang masih hidup dalam yang masih mengikuti kedagingan itu. Oh, saya Ya kan? siapa? Aku mengikuti Salah keinginan satunya roh. Coba, Pak Pendeta. berdusta itu nandar, berdusta itu adalah perbuatan daging. Oh, sekarang Pak Pendeta berdusta atau tidak? Kalau saya katanya menyuruh menombak, mana ada? Terus Pak Pendeta berdusta atau tidak? Menuduh teman-teman saya menombak. Itu aturan dari TikTok, Pak Pendeta. Di sini aja sinandar udah tinggal nggak jujur sama saya. Mana udah saya bilang bahwa sinandar yang nyuruh nombak saya. Bukan itu tadi yang saya bilang. Jangan-jangan tuh jangan-jangan ini ya, pengikut nandar ini banyak yang suka nombak-nombak dari bawah, yang bawa tombak. Baik. Itu tadi yang saya dalam bilang. kaidah bahasa Indonesia, baik. Dalam kaidah bahasa Indonesia, jangan-jangan itu apa, Pak? Jangan, misalnya gini, kalau saya ngomong gini, jangan-jangan Pak Pendeta ini pencuri, itu bentuk apa itu namanya? Jangan-jangan itu kan dugaan. Kalau dugaan itu dugaan. berprasangka namanya, Pak. Kalau dalam Islam berprasangka buruk. Aduh, dugaan itu kalau Fitnah menduga namanya. itu nandar, ya menduga itu kan itu hal biasa itu. Oke, sekarang boleh nggak? Tetapi kalau memfitnah, ya, kalau memfitnah menuduh, mungkin Oke, sekarang boleh nggak saya bilang? Advokat ini kan? Ya, justru karena saya advokat, saya bisa tahu apa yang Anda sampaikan ini adalah fitnah dibingkis dengan kata-kata yang sebetulnya sudah lumrah kita ketahui sebagai bentuk memfitnah. Contoh saya bilang gini, jangan-jangan Pak Pendeta ini suka makan uang jemaat. Itu kalau saya mengatakan begitu pasti Anda marah, karena jangan-jangan di sini adalah sebuah konotasi yang jelek buat Tapi Anda. Itu kan hanya dugaan kan? Ya, dugaan juga. Kalau menduga sesuatu yang tidak ada terbukti, itu namanya jatuhnya fitnah, Pak. Udah gini aja, langsung aja kita. Ya udah, langsung aja, nggak usah berpolemik di situ, nggak ada guna dan manfaatnya. Iya. Jadi Anda dulu atau saya dulu? Nandar lah. Baik, sebentar ya, saya bukakan data dulu nih, harus saya bukakan data dulu. Ya, biar tidak pas waktu debat, biar tidak cari-cari lagi ya. Sebentar Pak Pendeta ya. Iya. Tapi begini Nandar ya, kenapa saya mengatakan si Nandar ini sering sering berdusta ya? Ya, dari namanya aja, dari nama si Nandar ini, Nandar udah berbohong di situ kan? Oke. Nah, karena nama lengkap si Nandar kan Endang Sunandar. Kenapa dijadikan Yonatan Nandar? Apa tujuan si Nandar di sini? Sekarang saya tanya, Nandar itu nama saya atau bukan? Kan Yonatan Nandar ya. Nandar itu nama saya atau bukan? Hah? Nandar itu nama saya atau bukan, saya tanya? Di kartu mau di sabar dulu, itu Nandar. Endang Sunandar, bukan Yonatan Nandar. Baik. Makanya saya tanya, Nandar itu nama saya atau bukan? Bukan. Loh, kok bukan? Nandar itu nama saya, Pak. Buktinya di KTP-mu dan juga di KTA-mu itu, KTA-mu, kartu di kartumu advokat. Endang Sunandar di situ, bukan Yonatan Nandar. Makanya kan Endang Sunandar. Nandar itu nama panggilan saya. Makanya Yonatan Nandar itu nama panggilan saya. Nah, kenapa saya imbuhi dengan kata Yonatan? Karena saya praktisi Ibrani, belajar Ibrani. Anda ngerti nggak arti diksi Yonatan itu artinya apa dalam bahasa Ibrani? Ngerti atau tidak? Tapi benar nggak Nandar itu ngaku-ngaku apa? Evangelis? Loh, saya memang evangelis. Evangelis. Di situ aja kan Anda udah berdusta di situ. Emang saya evangelis. Nandar ini tugas evangelis itu apa? Tugasnya evangelis itu apa? Evangelis itu dalam bahasa Yunani, Anda ngerti nggak artinya apa? Enggak, di dalam gereja sekarang, dalam gereja. Sejak kapan saya mengatakan, sejak kapan saya mengatakan kalau saya adalah evangelis gereja? Saya ini evangelis debater muslim, bukan evangelis gereja. Enak aja. Nandar ini. Anda nggak ngerti apa? Gini loh, Pak. Apa sih tugas evangelis? Nggak tahu, tapi yang mau evangelis. Anda tidak ngerti. Anda tidak ngerti. Sabar. Anda tidak mengerti
arti evangelis. Makanya Anda salah mendefinisikan, salah memaknai apa yang menjadi gelar saya. Tugasnya, tugas evangelis itu apa? Tugasnya iya, itu. Baik, boleh saya jawab? Fungsinya, fungsi evangelis baik, itu apa? Saya jawab ya, saya jawab. Evangelis itu dari bahasa Yunani, dari kata-kata evangelion. Evangelion itu adalah secara literal. Aduh, kenapa anaknya nangis tuh? Coba anaknya dulu dikondisikan. Sabar, ya, dikondisikan dulu anaknya. Sabar dulu, anaknya tuh ada suara anaknya. Baik, ya teman-teman. Evangelis itu dari kata evangelion, yang artinya pewarta kabar baik. Saya adalah pewarta kabar baik, yang mewartakan kabar baik kalau Yesus itu bukan Tuhan, yang mewartakan kabar baik kalau Yesus tidak disalib. Itu yang saya maksud. Bukan evangelis gereja, enak aja. Emang Yesus kenal gereja? Mana ada Yesus kenal gereja? Nandar itu mualaf, udah pernah saya dengar itu. Pendeta. Makanya kalau saya mengatakan evangelis harus dimaknai secara harfiah dari kata evangelis. Evangelis itu pewarta kabar baik, dan saya pewarta kabar baik. Gimana sih? Bukan pewarta tuh, tapi pemutar balik gitu. Ya sudah. Buktikan saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, terima kasih kaum muslimin yang sudah tap-tap layar, yang sudah posting ulang, yang sudah nge-share, ya. Kita akan buktikan kepada teman-teman Kristen kalau Yesus itu menikah. Dari mana dasarnya? Pertama saya akan tunjukkan dasar historis. Historisnya begini Pak Wanita, ini saya tunjukkan ya. Historisnya. Ini ada sebuah buku. Buku ini bukan ditulis oleh orang Islam. Buku ini ditulis oleh seorang Kristen, ya, berdarah Yahudi, namanya Maggie Whitehouse. Udahlah, sabar dulu Pak. Pak Pendeta ini katanya saya disuruh bernarasi. Katanya saya disuruh bernarasi. Gimana sih? Baru mau ada dulu udah pernah kau pakai itu sama saya waktu kita katanya suruh bernarasi Pak Pendeta. Kok udah tantrum? Gimana sih Pak Pendeta? Katanya silahkan bernarasi Nandar. Saya baru ngomong secara historis udah tantrum duluan. Gimana sih Pak? Jadi apa yang saya minta itu tadi mulai dari Injil Matius sampai Wahyu, buktikan kalau ada data secara eksplisit ya mengatakan bahwa Yesus itu menikah. Itu yang saya bilang. Makanya kan saya bilang saya sampaikan dulu secara historis, kan belum selesai. Saya baru ngomong udah ketantrum duluan. Gimana sih Pak Pendeta? Soalnya kau itu nggak jujur kau itu. Kok nggak jujur? Saya menyampaikan data buku. Gimana sih? Baru mau menyampaikan buku data. Buku ini bukan karangan orang Islam. Yang saya minta itu ya dari data Alkitab ya, khususnya kan belum, dari Injil Matius sampai Wahyu, buktikan di situ bahwa ada tertulis secara eksplisit bahwa Yesus menikah. Silakan di situ Nandar. Jangan makanya kan saya bilang saya belum selesai. Gimana saya menyampaikan sesuatu yang Anda minta, orang saya baru sepatah kata, saya akan menyampaikan bukti Yesus menikah secara historis, Anda langsung kejang-kejang. Gimana sih? Jadi apa enggak? Kalau Bapak takut saya enggak apa-apa. Silakan cari yang lain. Saya takut, tapi pakailah ya, pakai data yang valid Nandar ya. Data yang valid yang seperti apa? Ini data historis Pak, objektif. Data yang kami gunakan itu adalah khususnya Alkitab ya. Artinya untuk bisa mempercayai itu tentu dari Alkitab. Dari mana? Ya dari Injil Matius sampai Wahyu. Karena di situ menceritakan bagaimana ketika Yesus datang ke dunia selama 33 tahun 6 bulan, buktikan di situ bahwa Yesus pernah menikah mulai dari
Injil Matius sampai dengan Wahyu. Itu yang kita gunakan, data yang valid, bukan dari data-data tadi mana Anda kutip itu. Ada ya, apa? kan saya itu bilang data saya belum itu sama saya belum, kecuali saya sudah selesai narasi. Silakan Pak Pendeta, saya sudah selesai. Baru Anda marah-marah. Ini saya baru ngomong, saya akan menunjukkan. Saya terima, ya datamu itu nggak valid itu, Nandar. Coba tunjukkan itu. Aduh, ya tunjukkan di layar itu. Ya. Belum apa-apa sudah ketakutan. Buku itu tunjukkan di layar. Ayo, buku itu. Itu. Iya, makanya saya mau ngomong. Nanti saya tunjukkan. Ayo. Itu pasti. Oke, silakan. Udah gini aja saya tegaskan, Pak Pendeta siap atau tidak siap bahas Yesus menikah. Kalau Pak Pendeta belum siap, ya sudah. Makanya kenapa saya minta pakai timer? Gunakan data yang valid, Nandar. Data yang valid itu data yang mana? Sedangkan ini data yang valid menurut penelitian orang-orang yang ahli di bidangnya, yang ngerti bahasa Yunani, yaitu Maggie Whitehouse. Gimana sih Pak Pendeta? Kecuali itu saya yang nulis. Baru Anda mengatakan itu subjektif, Nandar, kamu Muslim. Ini yang nulis bukan orang Muslim. Bagaimana nanti kalau saya ambil buku-buku? Ya boleh, silahkan. Kalau bagian Anda nanti aduh, saya dilaporkan di penistaan agama, gimana? Saya jadi pengacaramu, kan Anda sudah tahu kalau tadi Anda mengatakan saya ini pengacara, ada KTA-nya namanya Anda Sunandar. Loh, kalau Anda dikriminalisasi karena berdiskusi dengan saya jadi pengacaramu pro bono, nggak usah dibayar. Jadi nggak usah alasan untuk berkelit berdebat dengan saya. Bukan alasan. Ya sudah gini aja deh, Anda jadi nggak diskusi sama saya? Kalau nggak jadi ya nggak apa-apa. Atau bahas tema yang lain. Kalau Anda menggunakan data yang valid, kita diskusi. Bagaimana Anda berdiskusi? Gini, brother. Ya, sekarang bagaimana? Kita diskusi sekarang ya pakai Alkitab, bukan data-data yang Anda dari mana ada dapat itu, entah dari gini Pak ya. Anda sekolah atau tidak Pak? Kan gini, kalau misalnya data saya tidak kredibel, data saya tidak valid, nanti Bapak ketika bagian Bapak berbicara, Bapak sanggah, Nandar, datamu itu tidak kredibel, datamu itu tidak valid. Ini nih, saya punya buku yang kredibel, ini nih yang valid. Harusnya dibantah dengan data juga. Jangan Anda menghakimi. Astagfirullah. Bentar. Jangan Anda menghakimi data saya sementara Anda sendiri tidak punya data. Ya, mana mungkin nanti ya ini adil itu kalau Nandar ambil dari data-data yang di luar dari Alkitab, saya bantah dengan Alkitab, nggak cocok itu, Nandar. Kan saya bilang saya belum memulai bernarasi. Sekarang, baru saya ya, untuk membahas ini jadi apa enggak nih? Ya, jadi apa enggak nih? Bentar dulu ya, Nandar. Bentar dulu. Silakan. Nandar, ya. Di dalam Injil itu, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menceritakan semua bagaimana ketika Yesus lahir, mulai dari kandungan, bahkan sebelum dia dikandung oleh Bunda Maria sampai dia naik ke surga, itu menceritakan semua. Tentu bentar dulu, jangan dipotong dulu, ya. Tentu karena di situ semua menceritakan bagaimana riwayat ya hidup Yesus ketika di dunia. Itu data yang kita gunakan, bukan dari data-data palsumu itu, Nandar. Ya, kita pakai Alkitab. Baik. Kalau Nandar siap ini, ayo kita diskusi, kita lanjut. Baik. Tetapi kalau enggak, udah kita batalkan aja. Oke, baik. Teman-teman, Pak Pendeta mengatakan begini. Ya, data lengkap di dalam Alkitab dari mulai Matius sampai kitab Wahyu menceritakan semua prosesi, semua fase Yesus sejak dilahirkan sampai dengan beliau terangkat ke surga. Benar begitu? Anda ini sudah berbohong kepada saya, Pak. Nah, sekarang saya tanya. Wow. Sekarang saya tanya teman-teman ya. Ini ada data dari penerjemahan, salah satu tim penerjemahan LAI di dalam Alkitab Perjanjian Baru dari Matius sampai dengan kitab Wahyu. Sekarang saya tanya dengan jujur, pernyataan dari Ibu Rita Wahyu yang sudah diakui oleh seluruh Kristen di muka bumi adalah ini nih, bener nggak? Sekarang saya tanya nih, the lost years of Jesus,
Di mana Yesus berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Sekarang saya minta kepada Anda, tunjukkan datanya. Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun, apa yang dia lakukan, apa yang dikatakan. Silakan. Karena tadi Anda mengatakan kepada saya, semua kisah Yesus dari mulai dilahirkan sampai dengan terangkat ke sorga itu diceritakan. Tahun. Karena tadi Anda menyebutkan bahwa Yesus kisahnya diceritakan. Saya pakai data nanti, tapi itu sendiri, ya, yang dituliskan atau yang dicatat oleh para rasul itu adalah hal-hal yang terpenting, ya, sedangkan yang tidak Yohanes pasal 20, bentar ya, Yohanes 21 ayat ke-24 25. Saya lebih tahu daripada Anda. Penutupan kitab Yohanes. Loh iya, Nandar ini gimana Yohanes 21 ayat ke-24. Kasih tahu. Ya. Nah, jadi bentar ya. Makanya ketika Yesus itu, karena kita tahu kan di agama Yahudi itu kan ada aturan mainnya ketika Yesus umur 8 hari. Iya, saya tunjukkan datanya Nandar, biar jangan asumsi kita kan. Iya, tadi kan saya kasih tahu itu Yohanes 21 ayat 24 25, benar kan? Aku lebih tahu daripada Anda itu, tenang aja. Tadi Anda nggak tahu, sudah saya sebutkan. Ya. Ini, ya. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, inilah alasannya, ya, kenapa Yesus dari umur, ya, 12 sampai dengan 30 itu nggak dicatat, ya. Jadi yang dicatat itu ketika dia lahir, ya kan, memulaikan karyanya, pekerjaannya, itu aja. Nah, ya, tadi Anda narasinya bukan begitu. Semua kisah Yesus dari mulai dia dilahirkan sampai dia terangkat ke sorga termaktub dan tertuang dalam Alkitab. Iya, kan ternyata ada di situ semua kan. Ya, oke, baik, sekarang saya tanya. Ya, kalau Tuhan Anda itu benar, pasti kita temu di keempat Injil ini, dari keempat Injil ini pasti ada, ya, ada itu tertulis di situ bahwa Yesus pernah menikah. Baik. Makanya sekarang, ya, sekarang tugas Anda itu untuk membuktikan bahwa Anda pernah membaca, ya, sudah belum membaca dalilnya bahwa Yesus menikah, itu sekarang yang kebuktikan Anda. Baik, teman-teman, inilah ya, pendeta ini sudah blunder di awal. Nandar, semua kisah Yesus mulai dari dilahirkan sampai dia terangkat sorga semuanya termaktub dan tercantum di dalam Alkitab. Ketika saya bertanya, sabar dulu tuh kan, Anda ini, makanya aku kalau diskusi tanpa timer ini, gua lagi ngomong dipotong, gua baru sudah disanggah, padahal belum selesai ucapan dan narasi saya. Teman-teman, dia menganggap usia 12 sampai 30 tahun katanya tidak penting. Padahal usia 12 sampai 30 tahun itu adalah usia produktif. Kenapa Yesus tidak ditulis dari usia 12 sampai 30 tahun? Karena di usia 18 tahun dia kawin, namanya kanopi, perkawinan, namanya lahufah dalam bahasa Ibrani. Mau saya tunjukkan datanya? Menurut Ibu Rita Wahyu. Datanya, Nanda. Oke, saya tunjukkan datanya teman-teman ya.
menurut Ibu Rita Wahyu, kenapa Yesus dihilangkan dari usia 18 sampai dari 12 sampai 30 tahun? Karena di usia 18 tahun dia harus kawin. Itu dalam tradisi Yahudi. Boleh saya bukakan buku ini lagi? Apa nggak boleh? Yang saya minta Nanda, iya ini saya bukakan data. Dari keempat Injil, ya keempat Injil, ya keempat Injil itu buktikan di situ mana dalilnya bahwa Yesus menikah. Ya makanya nanti saya mau buktikan. Betul. Kan belum selesai. Ya? Saya mau buktikan dulu, Pak. Saya mau buktikan dulu. Saya mau buktikan dulu secara historis. Ya. Astagfirullah. Ya. Tadi Anda mengatakan, bukankah tadi Anda mengatakan semua kisah tentang Yesus tidak tercatat dan tidak tertulis? Yohanes 21 ayat 24 sampai 25 penutup dari Gospel Yohanes. Yang makanya saya menggunakan dalilnya dari Alkitab. Iya, belum selesai. Saya belum selesai, Pak Pendeta. Saya bernarasi saja belum. Kenapa Anda selalu menghindar? Kalau tidak berani katakan tidak berani. Astagfirullahalazim. Ini sekelas pendeta saja ketika sudah terkalahkan langsung berkelit. Ya sudah, saya kau di sini pendusta, kau di sini pendusta, kau pembohong di sini. Saya kapan bernarasinya? Katanya disuruh membuktikan, tapi mau membuktikan. Saya mau ya, saya izinkan kau bernarasi, tapi pakai data Alkitab, bukan data palsu. Loh, data palsu kata siapa? Data palsu. Palsu itu sama kau palsu. Loh, saya dari Ibu Rita Wahyu, kita tunjukkan data Ibu Rita Wahyu. Dari awal tadi udah saya sampaikan. Saya tunjukkan, saya tunjukkan. Mau membahas Tuhan Yesus. Saya tunjukkan ini. Saya tunjukkan dari Ibu Rita Wahyu dikatakan palsu. Ibu Rita Wahyu itu orang. Kenapa kabur, pendeta kabur, belum apa-apa, belum dimulai sudah ketakutan. Teman-teman, inilah tingkah laku Pak Pendeta, belum apa-apa sudah ketakutan. Aduh, belum apa-apa, dia yang nantang, dia yang nandar. Semua kisah Yesus sudah dicatat, sudah dituliskan dari kelahiran sampai dia naik ke sorga. Bagaimana dengan losing years Yesus 12 sampai 30 tahun, kenapa dihilangkan? Oh, itu nandar, itu kitab Yohanes apa ya, ayatnya keberapa ya? Saya kasih tahu, Yohanes 21 24. Tidak semua tentang Yesus tidak dicatat di dalam Alkitab, karena kalau dicatat maka bumi ini tidak akan sanggup untuk menuangkannya, gitu kan. Nah, oke, ini si Bom Bom datang. Pak Bom Bom, mana Bom Bom? Tunjukkan wajahmu. Yonatan. Tumben Bom Bom berani nih. Silakan Bom. Ya, gimana Pak Bom Bom? Kamu tuh suka framing Yesus menikah. Saya bukan framing, saya diskusi Pak Bom Bom. Nathan. Mana wajahmu dulu takut. Nathan. Mana wajahmu dulu Pak Bom Bom? Diskusi, jangan kamu nganu-nganu Ibu Rita Wahyu. Loh, tuh. Kalau kamu mau ngadu Ibu Rita Wahyu, panggil Ibu Rita Wahyu lawan saya. Wah, kamu so-soan. Ibu Rita Wahyu itu pakar Ibrani dari kalangan Kristen. Panggil ke sini. Udah, ngapain panggil Ibu Rita Wahyu? Udah debat aja sama saya. Ngapain Ibu Rita Wahyu? Udah ada musuhmu di depan mata, ngapain Ibu Rita Wahyu? Kalau kamu bisa jawab pertanyaan saya. Aduh, Bom Bom. Dengar dulu. Kalau kamu bisa jawab pertanyaan saya ngaku kalah sama kamu. Ngapain kita diskusi kalah menang? Udah, kita buktikan aja. Sebentar. Kita buktikan aja. Kamu bisa nggak jawab pertanyaan saya? Boleh nggak? Ya kita diskusi. Kenapa wajahmu menghilang kan? Kalau wajahmu menghilang, gua nggak mau. Mana wajahmu? Bom Bom. Kenapa? Kamu emang kangen sama saya ya? Kangen dari Hongkong dasar. Ya, makanya nggak perlu lihat wajah saya. Otot diri suka ngehalu. Masa gua kangen sama kentung kayak lu Bom. Makanya, udah ada Bom. Kan kalau lu gak berani, gua turun aja Bom.
Si bom ini. Takut ya. Bukan takut, lu yang takut. Mana wajahmu? Iya, saya mau tanya sama Nandar. Boleh saya bertanya, Nandar? Kamu suka bahas Alkitab, boleh nggak saya tanya kamu Alkitab? Iya, silakan kita berdiskusi, kita tanya jawab. Iya, saya tanya kamu duluan, baru kamu tanya Enggak. saya. Boleh ya? Kita nggak mau. Kenapa kamu nggak pernah kita langsung tanya jawab. Langsung kita tanya jawab. Diskusi tema apa? Kita pakai timer. Iya, silakan. Saya tanya kamu duluan, boleh? Udah nggak? bom. Ini lu masih kentung, udah kentung turun, gak jelas. Ini lu masih kentung, udah kentung turun, gak jelas. Kentung lu. Dasar. Ya on cam dulu lah minimal, Bang Nandar. Pak Pendeta tadi tidak mau menghadapi Bang Nandar bahas Yesus menikah. Ayo sama saya Bang Nandar gitu. Ya, ini Nandar Bu tunjukkan berani nggak menjawab pertanyaan saya, ya kita langsung diskusi aja. Dasar kentung nggak berani tuh kan aku ngomong gini teman-teman ya, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, tetapi al-islamu ya'lu wa la yu'ala alai. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam sebagai jalan kebenaran dan hidup. Ya, Devijay bubuk kabur, udah Nandar udah kabur dia. Bom naik, malah si bom ayo Nandar saya mau bertanya. Ya mau bertanya, kalau diskusi kan tanya jawab langsung aja, bambing langsung. Ini malah mau bertanya dasarnya otannya. Oke, si kentung bom nggak berani, ya si Devijay bubuk. Tuh teman-teman, nggak ada pendeta yang sanggup mengalahkan argumentasi saya kalau Yesus kawin, itu nggak ada. Saya baru pegang buku ini saja, Pak Depi, saya akan mendalilkan secara historis kalau Yesus kawin. Ya, saya mau buka ini. Oh Nandar nggak boleh, harus data valid. Kalau memang data saya nggak valid, ya tunjukkan ketidakvalidannya di mana. Kalau data saya tidak kredibel, tunjukkan datamu yang kredibel gitu loh. Malah baru saya pegang buku ini. Buku ini kan teman-teman, buku ini judulnya ini. Ya. Pernikahan Yesus. Judulnya Pernikahan Yesus. Langsung dia kelojotan. Sudah saya bilang, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Itu bukan hoax, fakta. Kalau ada debater Kristen yang hebat, silakan naik. Saya bukan nabi, saya bukan rasul, saya bukan orang soleh. Ya, saya apakah bisa kalah debat? Oh, bisa banget saya kalah debat. Para alim ulama mengatakan al-insanu ma'halul khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Saya bisa lupa, bisa. Saya bisa salah, bisa. Saya bisa kalah debat, bisa banget saya kalah debat. Tetapi debater Kristen mana yang sanggup mengalahkan saya debat? Nggak ada yang berani.